pria berinisial AS 19 tahun yang bekerja sebagai pengantar galon ditangkap pihak kepolisian lantaran membunuh ibu dan anak di rumah kos di Jalan Kijang, Kelurahan Makorawali, Watang Sawito, Kabupaten Pinrang. Kedua korban yakni Sri Irmawati Nur, 34 tahun, dan Muhammad Adri, 10 tahun. Polisi berhasil menangkap pelaku AS 19 tahun di Jalan Beruang, Kelurahan Makorawali, Kecamatan Watang Sawito, Pinrang pada Minggu 27 Juni kemarin. Kedua korban dibunuh oleh AS pada Minggu 27 sekira pukul 12:30 waktu Indonesia Tengah. AS merupakan warga Kampung Cikuala, Kelurahan Lenga, Kecamatan Matiro Sompe, Kabupaten Pinrang. Tak hanya membunuh, pelaku juga memperkosa korban. AS mengaku tergoda dengan korban yang berpakaian seksi pada saat dirinya mengantar galon. Saat itu pelaku langsung memegang tangan korban dan mendorong korban sehingga terjatuh di tempat tidur. Anak korban yang baru saja keluar dari kamar mandi juga langsung ditusuk oleh pelaku menggunakan pisau. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya wartawan Tribun Timur, ada Nining. Halo, selamat sore, Nining. Ya, selamat sore. Nining, bisa dijelaskan bagaimana kronologi penemuan mayat ibu dan anak yang tewas di rumah kos di Pinrang tersebut? Ya, baik. Jadi ibu dan anak ini tewas di sebuah rumah kos di Jalan Kijang, Kecamatan Macorawali, Kabupaten Pinrang pada Minggu 27 Juni 2021 kemarin. Diketahui korban bernama Sri Irmawati dan anaknya yang berumur 10 tahun bernama Muhammad Adri. Orang pertama yang menemukan mayat kedua korban ini yakni suami dari Irma yang bernama Ashari. Pada saat itu Ashari ini baru saja pulang dari tempat kerjanya. Kebetulan Ashari ini merupakan buruh bangunan dan hendak pulang ke rumah untuk makan siang. Pada saat di rumah kos tersebut, Ashari berusaha mengetuk pintu kamar kos, namun tidak direspon oleh istri Ashari. Kemudian dia berusaha untuk menelpon istrinya tersebut, namun tidak ada jawaban. Jadi Ashari meminta kunci serep kepada pemilik kos agar dibukakan kamar kos tersebut. Pada saat Ashari membuka kamar kos tersebut, dia menemukan istrinya dan anaknya sudah tergeletak bersimbah darah di dalam kos tersebut. Seperti itu. Oke, Nining, bisa dijelaskan bagaimana kronologi pemerkosaan yang dilakukan pelaku ke korban? Ya, baik. Jadi pada pagi hari sekitaran pukul 11 WITA, korban ini memesan galon isi ulang kepada pelaku yang berinisial AS. Kemudian pelaku ini sudah 3 kali mengantarkan galon ke kamar korban. Pada saat ketiga kalinya ini korban mengantarkan galon melihat korban berpakaian minim dan nafsunya pun pelaku merasa terangsang, kemudian hendak memperkosa korban. Pelaku kemudian langsung mendorong korban ke tempat tidur, namun korban sempat memberontak dan menendang rahang pelaku sehingga pelaku naik pitam dan langsung menusuk korban dengan pisau dapur yang ada di sekitar kamar korban itu. Ada beberapa tusukan di bagian leher korban yang didapat dan ada pula di bagian pinggang korban. Pada saat hendak memperkosa lagi atau melanjutkan aksinya tersebut, muncullah anak dari korban yakni Muhammad Adri keluar dari WC, lalu kemudian pelaku langsung membunuh korban dengan menusuk atau menikam leher anak tersebut. Setelah itu pelaku langsung lari dan mengunci kamar kosan korban dan membuang kuncinya ke sungai, seperti itu. Nining, terkait aksi yang keji ini, pelaku dijerat pasal berapa dan apa hukumannya untuk pelaku? Ya, baik. Jadi aksi pelaku ini dijerat pasal 338 terkait kasus pembunuhan dan pelaku dijerat hukuman 15 tahun penjara. Oke, baik, Tribuners. Tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Pinrang Ibtu Deki Marizaldi, dan berikut liputannya untuk Anda. Minggu
tanggal 27 Juni 2019 terjadinya atau penemuan mayat kita diduga korban pembunuhan perempuan Sri dengan anaknya laki-laki Adri. Jadi untuk hasil penyelidikan kami dan hasil keterangan berita acara pemeriksaan dari pelaku diduga atas nama inisial AS, umur 19 tahun, alamat di Langa, Kecamatan Matiro Sompok, Kabupaten Pinrang. Motifnya yang diakui sama pelaku pada saat dia ketiga kalinya mengantarkan galon di rumahnya itu, dilihat korban berpakaian berpakaian agak menarik. Jadi spontan ini pelaku untuk menyetubuhi korban. Namun pada saat belum sempat menyetubuhi ada perlawanan dari korban, disitulah terjadinya penikaman, didapat pisau di sekitar TKP sana. Kemudian pada saat itu juga muncul anaknya, laki Adri, kemudian karena takut dan bingung ditahu sama masyarakat, akhirnya laki Adri juga ikut dibunuh. Kalau ini katanya memang sering kali si pelaku ini melihat si korban ini berpakaian dingin. Bukan sering kali, karena setiap dia mengantarkan galon ketiga kalinya itu, dari pertama dengan yang ketiga kalinya ini memang terus berpakaian daster, tidak pakai bawahan atau dalaman. Dari hasil pengakuannya. Untuk ancaman hukumannya sendiri? Untuk ancaman hukumannya kita jerat dengan pasal 338 KUHP dan pasal Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.